Salam intelektual. Hari ini kita hidup di dunia yang tidak baik-baik saja. Iklim berubah dengan cepat, harga bergejolak, dan rantai pasok rapuh. Di video ini kita akan membedah satu kunci penting agar agribisnis tetap bertahan dan relevan di era VUCA, yaitu pengorganisasian input dan sarana produksi pertanian di era VUCA. Dari teknis jadi strategi bertahan hidup agribisnis. Di era VUCA, dunia yang volatile, penuh ketidakpastian, kompleks dan ambigu, iklim makin ekstrim, rantai pasok rapuh, harga input fluktuatif, dan teknologi berubah dengan cepat. Di kondisi seperti ini, pertanian yang bertahan bukan yang lahannya paling luas, tetapi yang paling cerdas mengelola benih, pupuk, air, alat, mesin, modal, teknologi, dan sumber daya manusianya. Hari ini kita tidak sedang bicara pertanian yang biasa. Kita bicara strategi bertahan hidup agribisnis di tengah krisis iklim dan ketidakpastian global. Kenapa topik ini krusial saat ini? Hari ini petani menghadapi tekanan berlapis. Harga pupuk naik turun, ketergantungan benih impor, air makin langka, cuaca makin tidak menentu, biaya logistik semakin mahal, tenaga kerja desa berkurang. Kalau input tidak diorganisir dengan baik, benih datang terlambat sehingga masa tanam menjadi mundur, pupuk menjadi mahal, membuat biaya produksi membengkak, air tidak siap sehingga hasil produksi menurun. Teknologi tidak tepat guna, membuat investasi mubazir. Disinilah pengorganisasian input bukan lagi urusan teknis, tapi strategis kelangsungan usaha pertanian. Salah kelola input berarti salah kelola masa depan usaha tani. Pertanian modern bukan soal seberapa banyak input, tetapi seberapa cerdas mengaturnya. Yang pertama kita akan membahas input produksi yang merupakan sumber nilai dan sumber resiko. Dalam agribisnis modern, input bukan sekedar sarana produksi. Input adalah sumber nilai sekaligus sumber resiko. Input alam seperti tanah, air, dan iklim. Hari ini tanah terdegradasi, air makin langka, iklim makin ekstrim. Kalau tidak kita kelola input alam ini, itu membuat produktivitas menjadi menurun. Input biologi seperti benih, bibit, pupuk hayati, ketergantungan impor yang membuat petani menjadi rentan. Solusinya, benih lokal, adaptif, biofertilizer, varietas tahan iklim. Input sumber daya manusia seperti petani, operator mesin, penyuluh pertanian, tanpa skill, teknologi secanggih apapun tidak berguna. Oleh karena itu, input sumber daya manusia itu sangat penting. Begitu juga input modal yang merupakan uang, mesin, infrastruktur. Tanpa perencanaan terhadap input modal, maka utang akan menumpuk, alat akan mangkrak. Begitu juga input teknologi dan informasi seperti sensor, drone, aplikasi cuaca. Tanpa literasi digital, teknologi jadi pajangan mahal. Di era volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity ini, pertanyaannya bukan lagi apakah kita punya input, tetapi pertanyaannya apakah sistem kita cukup tangguh menghadapi guncangan. Yang kedua, kita akan membahas sarana produksi dan infrastruktur yang merupakan penentu untung ruginya usaha pertanian. Banyak hasil panen bagus di sawah, tapi rugi di sistem logistik, tapi rusak di jalan, gudang, atau pasar, sehingga kehilangan nilai ekonomi sebelum sampai ke konsumen. Bukan karena produksinya jelek, tetapi karena masalah di pasca panen dan distribusi. Misalnya, di jalan, akses yang buruk sehingga panen terlambat sampai ke konsumen, sehingga hasil panen menjadi busuk dan layu yang membuat harga menjadi turun, keuntungan tidak akan optimal. Begitu juga sewaktu produksi panen itu di gudang, disimpan di penyimpanan yang tidak layak, gudang lembab,
ada hama, ada jamur di gudang, sehingga kualitas produksi yang mau dijual menjadi menurun. Begitu juga di pasar, tanpa cold chain, sayur, buah jadi cepat rusak, dijual murah dan akhirnya terbuang. Benih unggul itu akan menaikkan hasil. Alsinta yang tepat itu menurunkan biaya tenaga kerja. Cold chain itu menekan susut pasca panen secara drastis. Jalan bagi usaha tani itu menaikkan harga jual karena akses pasar lebih cepat. Begitu juga greenhouse, itu sangat membantu petani bertahan dari cuaca ekstrim. Artinya, keuntungan petani hari ini tidak hanya ditentukan di lahan, tetapi di seluruh sistem sarana produksi dari hulu sampai ke hilir. Hari ini, infrastruktur adalah bagian dari input strategis. Pertanian tanpa infrastruktur itu seperti bisnis tanpa logistik. Potensinya besar, tapi nilainya bocor di tengah jalan. Ketiga, kita akan membahas siklus pengorganisasian input yang merupakan mesin nilai bagi agribisnis. Siklus pengorganisasian input bukan sekedar alur teknis produksi. Ia adalah mesin nilai agribisnis modern yang menentukan apakah usaha tani menghasilkan keuntungan keberlanjutan atau justru bocor nilainya. Di era volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, krisis iklim dan fluktuasi harga input, setiap tahap siklus ini harus dikelola berbasis data, kolaborasi, dan keberlanjutan. Kita awali dari siklus yang pertama, yaitu perencanaan. Perencanaan itu merupakan fondasi yang mengubah ketidakpastian menjadi risiko yang terkelola. Hari ini cuaca makin sulit diprediksi, harga pupuk bergejolak, dan air makin langka. Karena itu, perencanaan tidak lagi bisa sekedar berdasarkan kebiasaan musim lalu. Yang harus dilakukan adalah data lahan dan uji tanah, supaya dosis pupuk tepat, biaya tidak boros, dan tanah tidak rusak. Kemudian lakukan kalender tanam adaptif iklim, menyesuaikan pola hujan yang makin tidak menentu. Kemudian yang ketiga, estimasi biaya dan skenario risiko. Jika harga pupuk naik dan air terbatas, strategi alternatif sudah disiapkan. Selanjutnya, target produktivitas realistis. Bukan sekedar ingin panen banyak, tapi panen yang untung. Siklus yang kedua yaitu pengadaan, di mana pengadaan itu menekan biaya di tengah harga input yang fluktuatif. Di era inflasi input pertanian, pengadaan bukan sekedar membeli, tapi strategi efisiensi biaya. Yang kita lakukan yaitu pembelian kolektif lewat koperasi atau kelompok tani, sehingga daya tawar menjadi naik, harga lebih murah, dan pasokan lebih terjamin. Atau sewa alsinta bersama atau sharing ekonomi, sehingga biaya investasi menjadi menurun dan akses teknologi menjadi naik. Yang selanjutnya yang bisa kita lakukan yaitu akses pembiayaan produktif atau gunakan kredit usaha rakyat atau KUR atau kemitraan. Modal tersedia tepat waktu dan kita tidak terjebak dengan rentenir. Kemudian kita bisa manfaatkan platform digital pengadaan. Dengan transparansi harga, kurangi permintaan tengkulak. Sehingga intinya adalah pengadaan yang terorganisir itu melindungi petani dari fluktuasi harga dan kelangkaan input. Siklus yang ketiga yaitu penyimpanan. Penyimpanan itu sangat penting dalam menjaga mutu dan menjaga nilai ekonomi. Banyak kerugian pertanian bukan terjadi di sawah, tapi di gudang. Resiko nyatanya benih lembab dan daya tumbuh turun, pupuk salah simpan, sehingga membuat penggumpalan, kualitas pupuk menjadi turun, pestisida salah tempat, yang beresiko pada kesehatan dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, gudang sebaiknya kering dan berventilasi. Cold storage untuk produk yang segar. Label, gunakan label, dan buat FIFO, first in, first out, dan lakukan pencatatan stok. Kemudian standar K3 untuk bahan berbahaya.
Intinya, menyimpan dengan benar itu sama dengan menjaga nilai ekonomi hasil panen tetap berkualitas sebelum dijual. Siklus yang keempat yaitu penggunaan. Penggunaan itu harus presisi, tepat, bukan boros. Di era krisis lingkungan, penggunaan input tidak boleh lagi asal banyak. Prinsip saat ini di era modern itu pemupukan itu harus berimbang, berbasis uji tanah, sehingga biaya lebih hemat, tanah lebih sehat. Pestisida itu sesuai ambang ekonomi, sehingga AMA terkendali tanpa merusak ekosistem. Menggunakan drone dan irigasi tetes, sehingga lebih tepat sasaran, hemat air dan bahan kimia. Dan gunakan input yang ramah lingkungan untuk menjaga keberlanjutan usaha jangka panjang. Intinya adalah produktivitas hari ini tidak boleh dibayar dengan kerusakan lingkungan esok. Pemupukan berimbang, pestisida sesuai ambang ekonomi, drone, irigasi tetes, itu membuat biaya jadi hemat dan lebih ramah lingkungan. Siklus yang kelima yaitu monitoring dan evaluasi, dari trial and error ke sistem belajar. Pertanian modern adalah sistem belajar berulang, bukan trial and error tanpa evaluasi. Hari ini petani dan pelaku agribisnis harus berpikir seperti manajer bisnis, rajin melakukan monitor terhadap biaya dan hasil, sehingga kita bisa tahu cost dan benefit yang dikeluarkan. Kemudian, kita harus rajin melakukan monitor terhadap produktivitas per input dan memonitor dampak lingkungan dari kegiatan pertanian kita dan ketepatan waktu tanam dan panen. Lakukan evaluasi apa yang berhasil dan lakukan standarisasi dan diperluas. Apa yang gagal, maka lakukan tindakan perbaikan dengan pendekatan yang baru. Lakukan evaluasi terhadap data musim lalu yang menjadi dasar keputusan musim di masa yang akan datang. Intinya, tanpa monitoring, pertanian jalan di tempat. Dengan evaluasi, pertanian menjadi naik kelas. Yang keempat, kita akan membahas contoh dunia nyata agribisnis saat ini. Perusahaan besar itu tidak mengandalkan keberuntungan panen. Contohnya perusahaan Indofood, mereka harus secara kontinu mengatur bibit, menggunakan teknologi dan kontrak pasar agar suplai bahan baku itu tetap stabil. Perusahaan Wilmar itu menerapkan pupuk yang presisi, sehingga biaya terkendali, hasil naik dan lingkungan terjaga. Dan perusahaan Caron Pokpan itu membina sumber daya manusia peternak. Peternak kecil jadi naik kelas, jadi mitra modern. Oleh karena itu, yang diorganisasi bukan hanya input fisik, tetapi juga manusia dan sistem. Kelima, kita akan membahas implikasi topik hari ini bagi mahasiswa dan praktisi. Mahasiswa agribisnis hari ini harus berpikir sebagai perancang sistem produksi, harus berpikir sebagai manajer resiko input, dan harus berpikir sebagai arsitek rantai pasok yang berkelanjutan. Petani modern bukan lagi sekedar penanam, tapi petani modern saat ini selain sebagai petani juga harus menjadi manajer input dan sarana produksi. Keunggulan agribisnis masa depan yaitu data driven, kolaboratif, ramah lingkungan, dan tangguh menghadapi krisis. Pengorganisasian input dari sarana produksi bukan pekerjaan teknis. Ia adalah strategi daya saing agribisnis di era krisis iklim dan VUCA. Yang bertahan bukan yang inputnya paling banyak, tetapi yang paling cerdas mengelolanya. Pertanian tidak bisa lagi mengandalkan kebiasaan lama di dunia yang sudah berubah total saat ini. Oleh karena itu, closing statement saya adalah kalau kita masih mengelola benih, pupuk, air, dan teknologi dengan cara lama, sementara dunia berubah cepat, maka bukan alam yang mengkhianati kita, tetapi kita yang gagal beradaptasi. Pertanyaannya bukan apakah kita siap menghadapi perubahan, tetapi kalau kita tidak berubah sekarang,
Siapa yang menanggung resikonya 5 tahun ke depan? Di era krisis iklim dan ketidakpastian global, yang bertahan bukan yang inputnya paling banyak, tetapi yang paling cerdas mengelola siklus inputnya. Agribisnis modern bukan soal kerja lebih keras, tetapi bekerja lebih cerdas, adaptif, dan berkelanjutan. Di dunia yang tidak baik-baik saja saat ini, pertanian tidak bisa dikelola dengan cara yang biasa-biasa saja. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, dari 5 tahap pengorganisasian input yang mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penggunaan, dan monitoring, bagian mana yang paling sering jadi titik lemah di lapangan? Dan menurut Anda, apa satu perubahan yang paling realistis yang bisa mulai dilakukan besok? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Saya ingin belajar dari pengalaman Anda di lapangan. Saya Profesor Dr. Elizabeth Siahaan. Jika video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan bagikan agar semakin banyak yang belajar membangun agribisnis yang tangguh di era krisis dan ketidakpastian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.